Di video kali ini saya mau sharing terkait Nginx reverse proxy ya. Jadi kalian bisa naruh apa yang menyatukan semua service yang kalian punya di Docker itu menjadi menjadi lewat satu pintu ya, ibaratnya satu pintu gitu, lewat si Nginx, si reverse proxy ini. Nah, gimana konfigurasinya? Jadi di video kali ini saya nggak akan ngoding ya, cuman nge-explain, ngejelasin gimana alurnya untuk si konfigurasi Nginx proxy kalau kita pakai Docker ya. Tapi ini teman-teman bisa modifikasi lagi sesuai dengan kebutuhan teman-teman ya. Nah, ini saya jelasin dulu untuk strukturnya ya teman-teman. Ini bebas ya, seperti apa backend sama front endnya bebas, teknologi yang kalian gunakan. Terus kalian pisah di folder yang berbeda atau di project yang berbeda, itu bebas. Kemudian di sini strukturnya ada backend dan front end. Nah, dia terpisah teman-teman. Nah, backend di sini saya ambil contoh pakai Golang ya. Nah, app1 ini dia sebagai gateway. Nah, gateway ini jatuhnya misal contohnya adalah kayak login page lah. Jadi misal kalian punya beberapa aplikasi gitu ya, tapi dia pengen lewat satu pintu gitu di sisi front endnya dan back endnya. Misal kalian punya dua aplikasi, tapi untuk menuju dua aplikasi ini dia lewat login dulu, biar di aplikasi A sama aplikasi B kalian nggak perlu bikin login sendiri-sendiri gitu. Jadi tinggal kayak sharing JWT aja. Nah, ini di sini sebagai contoh saya cuma masukkan username aja ya, lewat post gitu ya. Kemudian nanti kembaliannya adalah token JWT-nya. Kemudian di sini ada Docker file gimana nge-build-nya ya. Dia pakai Golang versi 1.2.2. Kemudian di build ya jadi app1. Runningnya di port 8000. Kemudian di app2 sama ya teman-teman, cuman bedanya dia akan ngedapetin username, jadi berdasarkan token yang kita kirim di authorization kayak gitu ya. Jadi pas kita ngirim lewat header authorization, dia bakal ngembalikan si username-nya lewat token yang dibalikin ya dari hasil enkripsi JWT-nya. Oke, kemudian di sini sama aja ya teman-teman. Exportnya di 8000 ya. Jadi meskipun dia punya port expose yang sama, dia nggak bakal bentrok karena bakal berbeda kontainer. Nah, teman-teman bisa belajar Docker mandiri ya. Nanti bisa gunakan cara ini gitu buat teman-teman yang mau coba lewat satu pintu dengan Nginx reserve proxy itu ya. Kemudian di front endnya itu saya bikin simulasinya tiga apps ya. Nah, apps yang pertama adalah sebagai gateway. Ini 3 appsnya pakai React semua, React.js. Kemudian nah, untuk penggunaan React.js yang di generate dengan feed, teman-teman harus ngeset base URL-nya ya. Nah, base URL-nya di sini gateway-nya saya taruh sebagai slash aja. Jadi sebagai halaman utama. Misal domain teman-teman adalah localhost. Ini contoh aja ya teman. Misal localhost gitu. Nah, nanti si localhost ini bakal ngarah ke apps yang si gateway ini. Gateway apps. Kemudian kalau sudah, nah di gateway ini saya hanya ngubah untuk di bagian tampilan aja ya. Tampilan sama dia ngakses backend API. Nah, backend API di sini yaitu backend API yang app1. Nah, nanti bagaimana
si URL ini dibuat, nanti kita lihat di bagian setup dockernya ya teman-teman. Tapi ini saya jelasin alurnya dulu. Nah, nanti si gateway ini, si app gateway ini bakal ngehit ke app1 dulu teman-teman, untuk ngegenerate tokennya tadi. Nah, kemudian setelah sukses ya, kalau dia sukses, dia bakal mengembalikan token yang didapatkan dari backend. Nah, handle-nya di mana? Handle-nya di sini. Seolah-olah lah ini handle site ini. Jadi dia ngepost data username di sini kan. Nah, kalau kembaliannya dia adalah sukses, responnya sukses, kemudian kita kasih waktu 1 detik ya. Kemudian loadingnya hilang. Nah, baru dia bakal navigate to app. App tuh dari mana? App tuh dari list ini ya. App mana yang lagi dia pilih. Nah, navigasinya dia ke domain yang sama, cuman portnya 81. Nah, ini bebas sebenarnya portnya. Kalau portnya kalian mau taruh di port web server di 80 ya sudah, nggak apa-apa. Ini saya cuman kasih contoh, misal portnya di 81 ya teman-teman. Nah, tergantung nih di sini. Nah, di sini kan ada dua login button ya yang saya set, yaitu F1 dan F2. Nah, nanti di sini ada dia bakal kemana. Nah, handle side ini nih bakal menerima app tadi yang di atas. Nah, kemudian dia bakal navigasi kemana gitu. Nah, respon datanya ini adalah token tadi teman-teman, yang bakal kita kirim ke sana. Nah, navigate to-nya seperti ini teman-teman. Jadi pakai window location replace. Nah, kenapa harus di replace? Karena dia bermigrasi ke aplikasi React.js yang berbeda gitu teman-teman. Nah, jadi setiap aplikasi React.js kan teman-teman punya routing ya. Nah, kalau misalkan dia nggak di-replace, maka dia itu nggak dianggap berpindah ke aplikasi React.js yang satunya. Jadi masih dia bakal mencari routing yang terdaftar oleh gateway ini teman-teman. Nah, sedangkan kalau di-replace, itu dia bakal bener-bener kayak kalian ngunjungin aplikasi React.js yang baru gitu. Jadi dia bakal replace bagian tampilan yang kalian lihat, dan dia bakal nge-replace juga aplikasi React-nya. Jadi kayak nge-request ulang gitu ke aplikasi React yang terbaru. Nah, dia bakal ngecek routing yang ada di sini juga. Kayak gitu teman-teman. Jadi kalau replace ini buat migrasinya, migrasi antar app-nya ya, untuk di sisi front end-nya. Oke. Untuk konfigurasi F1 dan F2 itu sebenarnya sama aja teman-teman, buat nampilin hasil data ya, seolah-olah data dari token yang didapatkan. Oke, di sini dia bakal ngirim query string token ya ke app URL yang ini tadi. Nah, misal ke F1 ya, F1, kemudian dia bakal ngirim seperti ini, token. Nah, di sini token JWT-nya. Nah, ini bukan cara yang benar ya sebenarnya teman-teman. Cuman saya pengen lihatkan simulasinya gitu. Nah, untuk caranya seperti apa ya sesuaikan kebutuhan teman-teman aja. Nah, untuk F1 di sini di bagian FJS-nya dia akses ke API yang backend 2 ya. Nah, buat dapetin datanya teman-teman. Jadi udah beda ya. Nah, tapi masih di domain yang sama teman-teman. Tapi path-nya berbeda. Oke. Kemudian get data user, dia ngirim dari authorization tokennya, barrier tokennya. Kemudian, nah ini kita lihat dia diakses di mana. Nah, di sini pada saat dia ngeload pertama si usernya, si halamannya, halaman F1 ataupun F2. Nah, kemudian kita lihatnya dari mana? Dari query params-nya teman-teman. Yang tadi, yang di sini /app1 kemudian token.
Sorry, seperti ini. Nah, tokennya apa gitu. Nah, seperti itu ya teman-teman. Nah, kemudian si tokennya ini akan di generate atau dikembalikan ke nilai aslinya dia. Nah, didapat dari respon yang backend 2 ini teman-teman. Kalau responnya 200 sukses, maka set username di sini ya. Jadi ngeset variabel lokal lah. Kemudian tampilkan. Nah, sebatas itu. Nah, navigate back ini dia bakal nge-replace juga nih teman-teman. Nah, replace, balikan ke halaman si gateway tadi. Oke ya. Nah, flow-nya seperti itu teman-teman. Nah, kita lanjut ke setup di sisi dockernya teman-teman. Nah, di dockernya ini kalian bisa setup seperti ini atau bebas untuk penamaannya. Tapi flow-nya kurang lebih sama seperti yang tadi sebelumnya dijelaskan. Nah, jadi di sini teman-teman buat network dulu. Jadi network dockernya ya teman-teman. Di sini setnya adalah network, nama network yang kalian bikin, eksternalnya true. Kenapa eksternalnya true? Karena dia bukan dibuat dari Docker Compose ini. Nah, jadi teman-teman bisa buat aja Docker network create nama network kalian apa, bebas. Namanya apa? Jadi kayak ibaratnya jaringan yang mau kalian bikin lah. Akses point yang pengen kalian bikin lah. Ibaratnya seperti itu jaringan lokalnya. Untuk di Dockernya. Untuk komunikasi setiap kontainernya. Nah, di setiap kontainer itu bakal punya network yang sama biar dia bisa saling komunikasi. Oke, lanjut. Kemudian di Nginx proxy ini dia pakai image-nya Nginx yang paling terakhir. Kemudian kita kasih nama Nginx proxy untuk nama kontainernya. Nah, dia expose portnya di 81 untuk bisa kita akses. Untuk kita bisa akses dari luar. Nah, ini untuk port internalnya. Jadi dia kayak port forwarding lah. Forward kemana dari 81 ini? Oh, dia ke 80-nya si Nginx. Oke, kemudian volumenya. Nah, volume ini yang bakal menentukan konfigurasi proxy-nya. Nah, tapi ini kita lewati dulu teman-teman. Kita lanjut config yang app-nya dulu. Nah, ini untuk yang front end, yang gateway app tadi, ini cuma penamaan service-nya apa. Kemudian nah, konteks ini dia bakal menuju ke halaman ini harusnya, ke directory ini, untuk mencari docker file ini, untuk nge-build si React.js-nya. Nah, tadi belum dijelasin. Untuk di docker filenya si React.js ini, kita hanya ya nge-build biasa ya teman-teman. Kemudian ini biar dia lebih lebih kecil sedikit lah, pakai Alpine ya. Kemudian dimasukkan ke dalam service-nya si Nginx ini ya. Udah hasil build dari Vite kan dia jadi disk ya. Nah, disknya ini yang dimasukin ke web service-nya. Kemudian HT access itu ada di sini teman-teman. Nah, ini HT access yang di situ dimasukkan ke sini. Nah, kemudian ya default config-nya lah ada di sini teman-teman. Nah, ini default config untuk React.js-nya. Semua sama ya, mau gateway, app 2, app 1 sama. Kurang lebih seperti ini. Jadi harus include Nginx meme types. Jadi meme types tuh kayak jenis dari si halaman request untuk di halaman kalian tuh dia memuat file apa aja, misal kayak text HTML, application JSON, bebas ya. Nah, kalau kita kasih include kayak gini, dia bakal include semua harusnya. Ya, sisanya kurang lebih config biasa ya teman-teman. Nah, kita kembali lagi ke bagian Docker Compose ya, setup Dockernya. Nah, di sini kontainernya
container name-nya yaitu gateway app ya. Kemudian node environment-nya kita set sebagai production, volumenya ya titik app aja. Nah, kemudian networknya yang tadi harus sama. Nah, setup gateway app1, app2 sama ya, cuman ini pembedaan nama aja. Nah, di sini container name-nya biar nggak bingung teman-teman. Kemudian di backend itu kita namain backend app1 sebagai gateway tadi, backend app2 sebagai get datanya. Seperti itu ya teman-teman. Nah, ini sama teman-teman, konteks juga. Konteksnya ngarah ke ini juga, ke project. Tapi ini berlaku karena kondisi struktur projectnya seperti ini ya. Nah, tapi kalian bisa tetap implementasi dengan setiap project kalian punya Docker Compose masing-masing. Yang jadi poin penting adalah ini teman-teman, networksnya. Jadi dia harus sama-sama punya network yang sama, seperti itu ya, biar bisa saling terhubung. Nah, kalau sudah, ya udah nanti kita balik ke kita cek ke Nginx proxy-nya. Nah, Nginx proxy-nya sama seperti yang di sisi front end tadi ya, dia harus nge-include untuk semua MIME types-nya, semua jenis file. Kenapa? Karena di sini kita gabungin front end juga. Kalau cuma back end doang, harusnya ini nggak perlu, nggak apa-apa. Oke, nah kemudian di atas ini ada events, kemudian word connection 1024. Nah, word connection ini untuk menentukan jumlah maksimum koneksi simultan yang didapat atau yang bisa ditanganin oleh satu worker process tuh di sini, yaitu sebanyak 1 MB lah. Seperti itu. Kemudian setup untuk proxy-nya ada di HTTP-nya, teman-teman. Dan server. Nah, server ini kalian bisa set lebih dari satu sebenarnya. Nah, kemudian listen. Dia listen di port berapa? Di port 80. Nah, kenapa bukan 81? Ya karena ini di sisi Docker. Nah, di sini kan tadi expose port punyanya si Docker kan 80 Nginx-nya. Nah, 81 ini buat keluar. Jadi cuman buat port forwarding aja tadi. Gitu ya. Nah, jadi tetap di sini 81. Kalau kalian punya server satu lagi misalnya, atau kalian mau bikin service lain misal, listen misal di 81, listen 81 gitu ya. Nah, nanti kalian di sininya berarti expose-nya 2 81. Misal seperti itu ya. Kalau 82 berarti ke 81. 81-nya kemana? Ke sini tadi, yang kedua. Nah, tapi kalau yang 81 ini, yang dari luar kita akses 81, dia ke 80 yang ada di sini. Oke, gitu ya teman-teman. Jadi kalian bisa lebih dari satu lah sebenarnya mah. Oke, lanjut. Kemudian di sini yang kita menentukan reserve proxy-nya ya, reverse proxy-nya. Reverse-nya di sini teman-teman. Kalau kita ngakses misal di sini misal tadi localhost port 81 ya, kita akses keluarnya kan. Nah, itu bakal akses ke location slash doang. Jadi location default dari awalan gitu. Nah, dia bakal ngeproxy pass ya. Proxy pass. Nah, teman-teman bisa baca soal proxy pass ada di sini. Nanti saya masukkan di deskripsi ya. Soal proxy pass ada di sini teman-teman. Di Nginx reverse proxy ya. Nah, proxy pass di sini dia ngasih tahu ya. Jadi kayak seolah-olah si klien itu ngakses halaman yang ada di proxy pass. Jadi kayak contoh misal di sini kan dia lewat Nginx dulu nih teman-teman, lewat Nginx proxy ini. Nah, lewat kontainer ini dulu. Tapi dia seolah-olah akses ke sini. Jadi
dari sini request dari klien yang bakal masuk ke sini bakal dicarikan sesuai dengan proxy pass ini. Kemudian respon dari proxy pass tadi yang ada di gateway ini bakal dibalikin ke klien. Kayak gitu ya teman-teman. Jadi seolah-olah kita ngakses ini gitu. Nah, kemudian ini header doang, set cookie-nya. Kemudian sama ya kurang lebih. Nah, cuman di sisi front end untuk app 1 sama app 2-nya itu kita ngeset location-nya harus beda path-nya ya. Dia harus ada slash, terus belakangnya ada slash juga. Harus seperti itu ya teman-teman. Biar di sisi browsernya nanti match dia. Kemudian rewrite. Rewrite ini dia dipakai untuk menghapus. Jadi kayak apa ya, jatuhnya yang replace tadi tuh teman-teman. Kalau di navigasinya tadi. Jadi dia akan menghapus kunjungan halaman kita sebelumnya, kemudian di override ke halaman yang sedang kita tuju saat ini gitu. Nah, hal itu dibutuhkan biar routing dari React.js yang sebelumnya yang ada di gateway ini dihapus, kemudian akses ke app1. Nah, maka dia bakal pakai routingnya si app1. Jadi udah nggak pakai routing si gateway lagi. Karena kalau kita nggak pakai ini, di sisi URL yang di atas ini dia berubah. Tapi kalian masih pakai routing di sini. Routing si gateway app yang sekarang. Nah, jadi kalian bakal dapat kembalian 404 atau error. Jadi dianggap routingnya nggak ketemu. Nah, fungsinya rewrite di situ ya teman-teman. Jadi dia nge-rewrite semua yang ada path-nya ada F1 dan ke belakang-belakangnya ada apapun, maka di rewrite ke sini, ke proxy pass ini. Nah, kenapa di sini proxy pass-nya pakai bukan alamat API atau IP address? Kenapa dia bisa pakai nama aja? Nah, karena dia terhubung antar dockernya atau antar kontainernya dengan network yang sama. Jadi kalian bisa akses menggunakan container name-nya. Gitu ya. Nah, jadi enaknya kalau kita jadikan dia service-nya terpecah tapi di dalam Docker dan di dalam network yang sama, kalian bisa aksesnya by container name-nya, gitu ya. Nah, di sini juga sebenarnya menguntungkan untuk kita biar nggak salah gitu. Oke, kurang lebih seperti itu ya. Nah, F1, F2 kurang lebih sama teman-teman config-nya. Nah, untuk di backend itu kalian bisa ngeset misal location-nya ke, ini bebas ya untuk location-nya ya teman-teman. Bebas kalian mau menentukan seperti apa. Nah, di sini misal backend 1 saya kasih nama API BE app1 ya. Nah, dia bakal ngarah kemana? Dia bakal ngarah ke container name BE app1 port 8000. Kok 8000? Karena yang tadi di awal hasil buildnya diekspos ke port 8000. Kalau kalian ngeset dia di port 80 bisa aja. Nah, jangan lupa di sisi backendnya service-nya dia juga diubah ke port 80 kalau misalkan mau kalian ubah ke 80. Di sini saya set 8000. Nah, ya udah sama seperti di backend 1. Nah, kemudian headernya ini cuman buat optionnya aja ya. Jadi hostnya ini bakal ngirim original hostname-nya lah. Jadi kayak localhost 881 tadi ya. Jadi dia request dari mana gitu. Kemudian dapetin dapetin real IP address dari si klien ya. Nah, kemudian kalau ini dia bakal dapetin
informasi proxy dari mana, dari sisi kliennya juga ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Oke, kurang lebih seperti itu untuk config-nya teman-teman. Nah, ini bisa kalian modifikasi sesuai kebutuhan kalian. Nah, sekarang kita coba running teman-teman. Nah, karena dia ada di apa namanya? Karena dia ada di satu Docker file yang sama, jadi saya cukup running satu aja nih, satu kali apa namanya, Docker Compose untuk running semuanya. Docker Compose up build -d build ini biar yang front end dan back end yang ada buildnya, yang ada Docker filenya, dia bakal nge-build dulu teman-teman. Nah, ini udah selesai. Kemudian pastikan kalau saya di sini pakai Docker desktop ya, pastikan semua servisnya berjalan normal ya. Nah, kalau kita perhatikan di sini untuk BE1 terus app2, BE app2, front end app1 dan app2, dia nggak punya expose port ya. Jadi semuanya lewat satu pintu di si Nginx proxy ini. Jadi lewat web server si Nginx ini doang dia masuknya. Oke. Kalau kita lihat di sini, ini udah running. Dia di port 81 ya. Kalau kita refresh, oke, ini halaman gateway-nya. Nah, kita cek ya. Kita refresh. Oke, kita lihat aja networknya. Kalau misal kita user name 1, misal seperti itu ya. Nah, misal ke halaman app1 React.js yang pertama gitu ya. Nah, ini langsung cepet ya tadi. Jadi dia bakal nge-get dulu ke backend tadi, ke sini ya teman-teman. Di sini dia bakal nge-get dulu ke sini nih, ke localhost 81, kemudian API BE app1. Nah, berdasarkan config yang di sini tadi. Nih, API BE app1 slash. Nah, dia akan ke bagian ini nih, ke generate token, kemudian ngirim username-nya. Nah, kalau udah, dia bakal dapat respon tokennya. Nah, dapat respon tokennya yang tadi saya bilang, saya kirimnya lewat atas ya, lewat query string. Nah, pada saat query stringnya dikirim ke app1 ya, sesuai dengan yang di sini, nih app1. Nah, maka dia akan ngepanggil yang ini nih teman-teman, yang data ini. Nah, dia bakal manggil nih localhost 81 API kemudian BE app2 data. Nah, dengan headernya yaitu authorization barrier tadi. Nah, barrier tokennya yang ada di atas ini teman-teman. Nah, kemudian responnya apa? Responnya adalah ini tadi, username doang. Nah, hasil responnya baru dikembalikan, ditampilkan di sini. Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman. Coba username 2, akses ke app yang kedua. Nah, sama ya teman-teman, kurang lebih seperti itu. Oke, kurang lebih seperti itu teman-teman untuk bikin reverse proxy di front end dan back end ya. Jadi kalian bisa adopsi atau kalian modifikasi juga boleh. Nanti saya upload di GitHub ya untuk bentuk projectnya. Jadi kalian bisa kalian download, bisa kalian clone, atau boleh kalian misal ada modifikasi fitur yang mungkin lebih bagus kayak gini nih bang, atau lebih bagus seperti ini gitu. Nah, boleh pull request ya, boleh contribute. Jadi biar sama-sama kita sharing untuk untuk project bareng-bareng lah, ibaratnya seperti itu. Oke guys, mungkin itu aja. Sampai ketemu di project yang lain. Jangan lupa di like dan di subscribe ya. Jangan lupa di share juga. Thank you guys.